Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Febriawan Budiono. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 19A2, dengan nomor induk mahasiswa saya 311910749. Oke, kita langsung aja. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining yang diliputkan dengan data ini ya. Bagian datanya saya akan menjelaskan tentang definisi datanya terlebih dahulu. Nah, untuk definisi data ini, himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan suatu atributnya. Nah, atributnya merupakan karakteristik atau sifat dari sesuatu objek. Contoh, warna mata seseorang, suhu, dan sebagainya. Nah, atribut juga dikenal sebagai variabel, file, karakteristik, atau fitur. Kita langsung yang kedua, ini slide yang kedua. Nah, ini untuk perbedaan atribut dan objek. Dari perbedaan atribut dan objek nih, jadi kalau atribut ini yang dari kiri ke kanan, objek ini atas ke bawah ya. Nah, ini ke sini, ini atribut. Refund, marital status, taxable income, cheat. Nah, jadi kayak yang CS marital statusnya itu single, yang pertama itu. Nah, ini gambar yang kedua ini. Oke, kita langsung aja yang ketiga. Nah, dari nilai-nilai atribut data adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe data suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Yang pertama, pembeda atau distinctness. Yang kedua, urutan atau order. Yang ketiga, penjumlahan atau addition. Atau yang keempat, perkalian, multiplication. Nah, jadi suatu atribut tergantung pada sifat. Nah, sifatnya itu ada 4. Ada pembeda, urutan, penjumlahan, perkalian, itu sifatnya ya. Nah, kita lanjut. Berdasarkan tipe data, nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut kategorikal, teratribut, atau biasa disebutnya seperti itu. Nah, atribut kategorikal ini salah satu tipe yang dominannya merupakan simbol impunan berhingga. Contoh, jenis kelamin, status, dan pendidikan. Nah, itu namanya atribut kategorikal. Nah, dimana domainnya jenis kelamin L, P, L dan P. Domain status menikah, belum menikah. Dan domain pendidikan SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada berdasarkan tipe nilai yang diterima domainnya, atribut dapat dibedakan menjadi atribut numerik, biasa disebut numerik atribut. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, atribut numerik ini atribut yang dominannya berupa bilangan real atau integer. Contoh dari atribut numerik ini, umur dan gaji. Domain umur adalah domain gaji. Nah, domain gaji ada bilangan real positif, jadi contoh atribut numerik umur itu umur dan gaji. Nah, domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Nah, yang kedua ini, atribut numerik dibedakan menjadi 2 dari interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai yang sangat berarti. Jadi untuk dari sifat interval ini mempunyai nilai-nilai yang sangat berarti, contohnya tanggal, suhu dalam Celcius, dan Fahrenheit. Kita lanjut lagi.
Nah, ini yang kedua tadi, sifat yang kedua adalah rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Nah, contohnya suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Nah, dari contoh itu kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Itu namanya rasio, contoh dari rasio. Nah, kita lanjut lagi. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut diskrit. Nah, atribut diskrit ini hanya menggunakan sebuah himpunan nilai yang berhingga atau himpunan nilai tak berhingga. Nah, yang dapat dihitung. Jadi untuk zip code, jumlah atau himpunan kata kumpulan dokumen. Nah, itu contoh dari atribut diskrit. Zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Nah, ini yang kedua, atribut continue. Jadi atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Nah, itu namanya atribut continue. Nah, untuk contohnya ini dari suhu, ketinggian, atau berat. Nah, kita lanjut. Nah, dari karakteristik umum himpunan data atau dataset. Nah, yang pertama ini ada dimensionality. Dimensionalitas dari sebuah dataset adalah jumlah atribut yang dimiliki oleh objek-objek dalam dataset. Data dengan jumlah dimensi kecil mempunyai kecenderungan berbeda secara kualitatif dibanding dengan data dimensi tinggi. Yang keempat, kesulitan yang berhubungan dengan data dimensi tinggi sering disebut curse of dimensionality. Tuh. Jadi yang disebut dimensi tinggi itu biasa disebut maaf curse of dimensionality ya, itu ya tadi. Nah, yang terakhir, untuk itu pada tahap processing perlu dilakukan pengurangan dimensi atau dimensionality reduction. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada karakteristik umum himpunan data. Tadi kan dimensionality. Nah, sekarang sparsity. Nah, untuk sparsity ini ada beberapa dataset, misalkan data dengan fitur asimetris. Kebanyakan atribut dari suatu objek mempunyai nilai 0, dan biasanya kurang dari 1% mempunyai nilai tidak 0. Nah, sparsity ini mempunyai keuntungan dalam waktu komputasi dan penyimpanan data. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ini ada resolution. Sifat dari resolution ini adalah berbeda pada resolusi yang berbeda. Jadi berbeda-beda. Jadi kategori lagi. sorry. Oke, kita kembali lagi. Pola dalam data bergantung pada level resolusi. Itu yang kedua dari resolutionnya. Nah, yang ketiga ini, jika resolusi terlalu baik, tidak ada perbedaan atau halus, pola mungkin tidak akan kelihatan. Jika resolusi terlalu kasar, pola juga akan hilang. Nah, ini kita lanjut lagi. Record data. Nah, record data ini termasuk dari tipe dari himpunan data. Nah, record data itu data yang terdiri dari sekumpulan record yang masing-masing terdiri dari satu set atribut yang tetap. Termasuk dalam tipe data record adalah data matrix. Nah, data matrix ini jika objek memiliki himpunan atribut numerik yang sama menempati ruang multidimensi atau bidang, juga dinyatakan dalam matriks NXM terdapat n baris dan m kolom. Nah, itu data matrix ya, data matrix. Nah, di sini tipe data dokumen. Nah, tiap dokumen
menjadi satu vektor atau terminal. Tiap terminal merupakan atribut dari vektor tersebut. Kedua ini ada yang ketiga data transaksi, di mana tiap transaksi merupakan satu set item. Contoh, jumlah pemberian seseorang pelanggan pada toko kelontong. Nah, itu dia. Kita lanjut lagi ke data graphing, yaitu data yang terdiri dari simple node dan rusuk edge. Yang termasuk dalam data graph diantaranya adalah HTML line dalam World Wide Web, www singkatannya itu ya. Saya lupa World Wide apa gitu, lupa saya, sorry. Nanti saya searching nih. Struktur molekul ya. Nah, yang kedua ini ada data terurut atau ordered data. Terurut ya, ordered ya, benar. Yaitu data-data yang memperhatikan urutan nilai-nilainya. Contoh adalah genomic sequence data atau spatio temporal data. Nah, itu dia. Nah, di sini ada kualitas data. Nah, permasalahan dari kualitas data ditinjau dari aspek pengukuran data dan pengumpulan data. Kesalahan pengukuran kesalahan pengukuran measurement error, itu artinya bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Nah, problem yang umum terjadi adalah nilai yang dicatat berbeda dari nilai sebenarnya untuk beberapa tingkat pada atribut kontinu. Beda hasil dari pengukuran disebut dengan error. Yang termasuk dalam kesalahan pengukuran adalah noise-nya itu merupakan komponen random dari suatu error pengukuran. Noise-nya itu berhubungan dengan modifikasi dari nilai asli. Contohnya, distorsi atau penyimpangan dari suara orang saat bicara di telepon yang buruk. Nah, yang kedua kita lanjut lagi nih. Ada bias. Bias adalah suatu variasi dari pengukuran dari kuantitas yang sedang diukur dengan pengurangan antara mean dan nilai kuantitas yang diketahui. Nah, sini ada precision. Precision ini adalah kedekatan dari pengukuran berulang dari kuantitas yang sama. Nah, saat berulang satu dengan yang lainnya, jadi dari kuantitas yang sama. Jadi itu kedekatan dari pengukuran berulang, jadi yang kuantitasnya sama itu satu dengan yang lainnya. Nah, itu namanya precision. Nah, ini ada akurasi. Akurasi adalah kedekatan pengukuran terhadap nilai sebenarnya dari kuantitas yang sedang diukur. Nah, itu akurasi. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.